Anda kembali di Kabar Siang pemirsa, pedangdut Dewi Persik mengklaim hewan kurbannya ditolak panitia kurban di lingkungan ia tinggal karena alasan politis. Namun Ketua RT setempat membantah hal tersebut. Kekisruhan ini masih berlanjut karena upaya mediasi antara kedua pihak yang salah paham ini menemui jalan buntu. Kisruh hewan kurban pedangdut Dewi Persik yang viral di media sosial masih belum juga selesai. Mediasi pedangdut Dewi Persik dengan Ketua RT 06 RW 04 Cilandak Barat, Jakarta Selatan yang disaksikan oleh aparat TNI, Polri, serta pihak kelurahan setempat mengalami jalan buntu. Dalam media sosialnya, DP kembali menjelaskan penolakan sapi kurban miliknya yang menjadi viral. Ia membantah kisruh hewan kurbannya yang dikaitkan dengan motif politik. Penyanyi dangdut tersebut juga bersikukuh dengan pendapatnya. Masalah minta maaf itu gampang, cuman sikap Pak RT-nya ini menurut saya arogan. Kenapa? Karena kan sapi itu kan keperluan berkorban untuk masyarakat, bukan buat pribadi. Kecuali barang pribadi saya titipin di masyarakat, nah, itu baru tidak boleh. Nah ini kan keperluan untuk masyarakat, nggak ada salahnya kan kalau kita misalkan saling tolong menolong gitu loh. Dimana barang itu atau sapi itu untuk sesama. Jadi jangan egois, kita sesama manusia harus bisa saling tolong menolong. Sementara itu, Ketua RT bernama Malkan membantah bahwa dirinya menolak sapi kurban milik Dewi Persik dan meminta uang 100 juta rupiah jika ingin meminta bantuan. Menurutnya, kejadian tersebut merupakan kesalahpahaman antara dirinya dengan Dewi Persik. Ketika saya baru dicoba dimediasi, saya bertanya, apa benar saya minta uang 100 juta atas nama pungli? Dijawab oleh kedua asisten rumah tangga beliau. Yang satu bilang tidak. Pak RT bilang kalau Pak RT mau diminta tolong mengangkut itu, saya dibayar 100 juta pun tidak. Saya nggak mau. Yang satu lagi dia bilang samar-samar. Ya, itu pengakuan dua asisten beliau. Apalagi? Penegasan yang jam 7 malam sapi dilepas. Jam 7 ketika ditanya sama ini, Pak, kalau saya titip di sini lagi, saya nggak mau, akan saya lepas. Lepas dalam pengertian lepas tanggung jawab saya. Kenapa? Siapa yang mau sapi jagain itu? Siapa yang mau bayar? Sebelumnya, mediasi sempat memanas. Dewi Persik yang dipertemukan langsung dengan Ketua RT berjalan alot. Dewi Persik bahkan sempat berteriak histeris. Ia mengaku sempat dibentak-bentak oleh Ketua RT dan memilih meninggalkan tempat mediasi. Kenapa saya tadi marah seperti itu? Dia bentak-bentak saya lagi. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, pakar hukum Heri Firmansyah menyebut DP mungkin saja dikenai pasal pencemaran nama baik dengan Undang-Undang ITE, yaitu bila Dewi Persik tak dapat membuktikan tuduhannya terhadap panitia kurban. Kalau ternyata uang itu tidak pernah diberikan dan tidak ada pernyataan bahwa itu hanya klaim sepihak ternyata dari seseorang yang pada intinya tidak dapat dibuktikan, maka orang yang dikatakan seperti hal tadi permintaan uang yang tidak benar itu bisa mengajukan ke pasal pencemaran nama baik misalnya. Di KUHP ada diatur begitu, ada penghinaan juga, ada fitnah 310, 311 KUHP. Dan kalau ini sudah menggunakan media sosial itu berarti menggunakan Undang-Undang ITE ya. Pasal 27 ayat 3. Nah dalam konteks pasal 27 ayat 3 ini kan penggunaan teknologi informasi ini kan harus memperhatikan asas yang berlaku di dalam konteks tadi ya. Ada asas, bukan hanya bicara kepastian hukum saja, tapi ada asas etikat baik dan kehati-hatian. Maka apa? Bahwa dalam hal kita menyampaikan suatu informasi di muka publik itu juga harus sebenarnya punya kewajiban hukum juga untuk memahami apakah informasi yang kita sampaikan itu sudah benar atau tidak, begitu ya. Maka harus ada
katakanlah bukti atau fakta pendukungnya. Jangan hanya kita mendengar kemudian ya seperti biasa ya, langsung kita sampaikan lewat media sosial tanpa mengetahui hal ihwal yang melatar belakangi hal itu terlebih dahulu. Minimal ada saksi lah, karena bicara tentang alat bukti dalam perkara pidana nggak sederhana, Mbak. Harus ada minimum 2 alat bukti yang kalau kita bicara KUHP ada di pasal 184 KUHP. Maka keterangan saksi ini penting. Apakah di mediasi kemarin sudah terbantahkan atau tidak? Itu yang saya belum clear benar di perkara ini begitu.